Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabil aziz. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala a'udzu rabbi zidni ilma wa qala a'udzu rabbi a'udzu bika min hamasati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa El Sinta TV yang berbahagia, judul kita kali ini adalah Surga Menanti Hamalah Al-Quran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, yang menunjukkan ke jalan yang lurus. Fayubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum ajran kabira, bahwa sesungguhnya mereka akan mendapatkan pahala yang amat besar. Kebenaran Al-Quran jelas tidak mungkin diragukan lagi, sebab ia adalah wahyu yang hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dilanjutkan dengan firman-Nya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, bahwa kebenaran itu hanya dari Allah semata, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu dan meragukan. Demikian pula di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Maksud ayat ini hanya orang-orang takwa yang mendapat petunjuk, tapi Allah menunjukkan ayat ini untuk semua manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 185, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kehadiran Al-Quran itu sejatinya untuk petunjuk bagi semua orang, dan penjelasan terhadap petunjuk tersebut serta sebagai pemisah antara yang batil. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang hamalah Al-Quran. Siapakah hamalah Al-Quran itu? Hamalah Al-Quran ialah orang yang penuh dengan ketulusan, dengan penuh istiqomah, bergumul dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mengajarkannya, mengamalkannya, mensiarkannya, mendananya, mengelolanya, hidup dan berjuang hanya untuk Al-Quran. Orang-orang inilah yang dimaksud oleh Al-Quran, yang mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Al
Al-Fatir Allah berfirman, "Tsumma awratsanal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral maqama min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Terjemahannya yaitu, kemudian kami Allah wariskan kitab Al-Quran itu kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Ada di antara mereka yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, ada yang pertengahan, ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah anugerah Allah yang amat besar. Mereka sabiquna bil khairat, itu akan masuk surga Aden. Mereka dihiasi gelang-gelang dari emas, mutiara, dan pakaian mereka terbuat dari sutera. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Sungguh Tuhan kami maha pengampun dan bersyukur. Tuhan yang telah menempatkan kami di negeri yang kekal, surga semata-mata karena anugerahnya. Kami di surga tidak akan pernah merasa lelah, lesu. Surat Al-Fatir 32 dan 35. Di dalam ayat Al-Quran tadi sudah dikatakan surat Al-Fatir berlomba dalam berbuat kebaikan. Nampaknya akan merupakan tiket yang mengantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan hendaklah kamu bersegera untuk meraih ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin, kita rehat sejenak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Elsinta TV yang berbahagia. Apakah yang akan diperoleh oleh hamalah Al-Quran ini? Di dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah disebutkan bahwa hamalah Al-Quran itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sesuai dengan hadis dari Abu Sa'ad Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun." Artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali pahalanya. Tidaklah dikatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian
Yang kedua, bahwa hamalah Al-Quran itu akan diampuni dosanya dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa 'adza Qur'ana wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah faman dakhala fihi fahuwa aminun wa man ahabbal Qur'ana falyabshir." Artinya, bacalah Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa hati yang berisi hafalan Al-Quran. Dan sesungguhnya Al-Quran itu hidangan dari Allah. Barang siapa yang masuk padanya, menyantapnya, maka ia akan aman. Dan barang siapa mencintai Al-Quran, maka bergembiralah. Pemirsa El Sinta TV yang berbahagia, pahala yang ketiga yang diraih oleh para hamalah Al-Quran yaitu mendapat syafaat atau pertolongan dari Al-Quran. Hadis dari Abi Umaymah Al-Bahili berkata, "Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya pada hari kiamat nanti Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Bahwa orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat, dari Al-Quran yang dibacanya. Kemudian yang keempat, pahalanya akan mendapatkan nikmat atau derajat kenabian. Hanya saja ia tidak mendapatkan wahyu. Dari Utsman bin Affan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an faqad istadrajan nubuwata baina janbayhi ghaira annahu la yuha ilaihi." Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak diberikan wahyu kepadanya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Baihaqi. Selanjutnya, pahala yang akan diraih atau diperoleh oleh orang yang hamalah Al-Quran yaitu dikategorikan sebagai orang yang baik secara lahir dan batin. Hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah sitrun yang baunya harum dan rasanya sedap. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak berbau dan rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti sekuntum bunga, baunya harum dan rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzalah, tidak berbau dan rasanya pahit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya pahala yang akan diperoleh oleh amalah Al-Quran yaitu termasuk dalam golongan yang terbaik. Hadis dari Utsman bin Affan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Hadirin, menurut hadis ini bahwa sebaik-baik manusia itu atau orang yang terbaik itu bukan seorang pejabat, presiden, gubernur, lurah, dan lain sebagainya. Bukan orang yang paling kaya raya, bukan orang yang ganteng dan cantik,
Tapi sebaik-baik orang itu menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Selanjutnya, pahala yang akan diperoleh yaitu mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di surga. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani iqra warattil kama kunta tarattil fid dunya fa inna manzilatak inda akhiri ayat taqra'aha. Pada hari kiamat dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah serta tartilkan sebagaimana engkau dulu menartilkan Al-Quran di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di surga di akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Pemirsa, kita rehat sejenak. Hadirin rahmani wa rahimakumullah, pemirsa El Cinta TV yang berbahagia. Pahala yang diperoleh oleh hamalatul Quran itu juga yaitu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yad'u bihi akharin. Artinya sesungguhnya Allah akan meninggikan kedudukan derajat beberapa kaum dengan Al-Quran dan akan merendahkan derajat atau kedudukan kaum yang lain dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadirin, bahwa hamalah Al-Quran itu akan mendapat pemberian yang paling utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, man saghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alatihi a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa tersibukkan oleh Al-Quran dan zikir kepadaku dari memintaku, maka aku akan berikan padanya pemberian yang paling utama yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya hamalah Al-Quran akan memperoleh bahwa orang tuanya mendapat mahkota kemuliaan di akhirat. Hadis dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa amalahu bima fihi albasallahu walidayhi taju yaumal qiyamati dawuhu ahsanu min dha'iis syamsi fi buyutid dunya." Fama dhannukum billadzi amila bihadza. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka pada hari kiamat Allah akan mengenakan kepada kedua orang tuanya mahkota kemuliaan yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari dalam rumah-rumah di dunia ini. Lalu apa dugaan kalian pada orang yang melakukan hal ini? Membaca dan mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi hadirin, ibu orang tua kita, ibu bapak kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, akan mendapatkan mahkota kemuliaan
akibat daripada kita anaknya selalu membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yang akan diperoleh oleh orang yang hamalah Al-Quran, menjadi keluarga Allah yang berada di atas bumi. Dari Anas bin Malik hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'ani huwa ahlullah wa khassatuhu. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri dari manusia. Lalu para sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu ahlul Quran, hamalatul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Al-Hakim. Yang terakhir bahwa yang akan diperoleh oleh orang yang hamalah Al-Quran mendapatkan ketentraman dan rahmat. Hadis dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyahumur rahmah wa khaffatumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, sedangkan mereka membaca kitabullah Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali ketenangan turun datang kepada mereka, rahmat menyelimuti mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka pada orang-orang penduduk langit yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Marilah kita hadirin menjadi ahlul Quran, ahlullah, ahlul jannah dengan hamalah Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma jalil Quran al-azim rabi'a qulubina wa nura qulubina wa jila ahzanina wa zihaba humumina. Allahumma surah sudurana bil Quran wa yassir umulana bil Quran wa bayyit wujuhana bil Quran wa ahsin a'malana bil Quran wa ahsin akhlaqana bil Quran wa nawwir buyutana bil Quran wa ja'alna minal 'amilina bil Quran. Allahumma akrimna bi karamatil Quran wa syarifna bi syarafatil Quran wa zayyina bi zinatil Quran. Amin ya Allah. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.